Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam video pembelajaran statistik. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kita. Kali ini kita akan belajar satu uji alternatif ya, yakni uji Wilcoxon. Sebelumnya kita sudah belajar tentang uji T sampel berpasangan ya, atau uji pair sample t-test ya. Uji T sampel berpasangan. Uji ini mengharuskan data yang normal ya. Nah, pertanyaan yang muncul, jika hasil uji normalitas data kita menunjukkan ternyata data kita tidak berdistribusi normal, maka apa yang harus dilakukan? Ya, jangan khawatir, jangan takut. Di SPSS tersedia berbagai alternatif untuk kasus-kasus semacam ini. Untuk uji T sampel berpasangan bagi data yang tidak berdistribusi normal, maka tersedia uji Wilcoxon. Ya, uji Wilcoxon ini merupakan uji yang akan melihat perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan khusus bagi data yang berdistribusi tidak normal. Baik. Seperti itu gambaran umum atau gambaran awal tentang uji Wilcoxon. Untuk memudahkan dan lebih memahami apa dan bagaimana uji Wilcoxon, kita buka data SPSS kita. Oke, ini adalah data SPSS yang kita sudah buat. Seperti biasa ya, di variable view ini kita buat seperti ini. Ada pretest, labelnya ada posttest ya. Oke, di data view-nya seperti ini. Ya, kita sudah buat pretest dan ini posttest. Seperti itu. Baik. Nah, untuk memulai uji Wilcoxon ini, yang pertama, kita seperti biasa masuk ke analyze. Ya. Selanjutnya masuk ke non-parametric test. Masuk ke legacy dialog. Kita masuk ke two relate samples. Ya, dua sampel yang berpasangan ya. Oke. Ini sudah tercentang Wilcoxon. Ya, tidak perlu kita centang yang lain, cukup ini. Masukkan pretest, ya, masukkan posttest di tempat yang kedua. Secara otomatis ya, klik sini dia akan masuk. Oke. Kalau sudah, kita okekan. Ya, nanti akan muncul tampilan hasil seperti ini. Bentar, saya tunjukkan. Oke. Ini adalah hasil yang ditampilkan dari uji Wilcoxon. Ada dua tabel, ya, yang nanti kita akan analisis. Tapi sebelum kita analisis tabel ini, kita mereview kembali dari data yang kita miliki, karena ini adalah uji alternatif dari uji T sampel berpasangan, maka kita mengingat kembali hipotesis yang kita bangun lebih awal. Jadi hipotesisnya kurang lebih sama. Hipotesis pada uji T sampel berpasangan dan hipotesis pada uji Wilcoxon ini ya kita bangun sama saja. Ya, sama sajalah kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kita bunyikan hipotesis kita. Hipotesis nol kita itu kira-kira bunyinya begini. Tidak ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest mahasiswa. Itu bunyinya.
Ya, tidak ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest mahasiswa. Sedangkan hipotesis alternatif, hipotesis andalan kita ya, hipotesis yang kita berharap diterima, kira-kira bunyinya seperti ini. Ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest mahasiswa. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi hipotesis 0 kita bunyikan tidak ada perbedaan, sedangkan hipotesis alternatifnya kita nyatakan ada perbedaan antara pretest dan posttest. Oke. Selanjutnya kita analisis dua tabel hasil uji Wilcoxon ini. Nah, di tabel yang pertama ini ada beberapa catatan penting yang perlu kita analisis ya. Yang pertama, di sini ada tertulis negative ranks. Ya, di sini 0, tidak ada angkanya. Ya. Negative ranks ini menunjukkan bahwa tidak ada di sini ya di angka min rank ini tidak ada penurunan angka dari pretest ke posttest. Itu catatan. Jadi dibaca di dalam tabel ini bahwa tidak ada penurunan angka dari pretest ke posttest. Seperti itu. Nah, pada tabel yang kedua, pada catatan yang kedua, ya tertulis positive ranks. Ada 22, ya. Nah, 22 ada kode B, B itu ada catatan di bawah, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada peningkatan. Ada peningkatan nilai dari pretest ke posttest. Nah, rata-rata peningkatannya adalah 11,5. Jika diakumulasi keseluruhan nilai peningkatan itu adalah 253. Itu maknanya positif ranks. Yang ketiga, ada catatan TAIS. Ya. Catatan TAIS. Di sini menegaskan dan mengkonfirmasi kepada kita bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Maka TAIS-nya ini di sini ya, TAIS ini tertulis 0. Jadi tidak ada yang sama. Nah, itu catatan-catatan penting yang disampaikan kepada kita pada tabel yang pertama ini. Nah, selanjutnya untuk uji hipotesis kita lihat pada tabel yang kedua ya. Di tabel yang kedua ini, ya, ini uji hipotesisnya boleh kita buka tabel Z kalau mau secara manual bandingkan ya. Berapa jumlah N-nya ada 22, nanti ketemu tabel Z seperti ini. Ya. Nah, minus 4,109 ya. Ya, seperti itu kira-kira. Tetapi yang terpenting untuk menjawab hipotesis kita lihat signifikansinya. Nah, di sini signifikansi yang kita peroleh adalah 0,000. Nah, artinya uji hipotesis pada uji Wilcoxon ini lebih kecil atau kurang dari 0,05. Artinya signifikan. Hipotesis yang diterima dalam konteks ini adalah hipotesis alternatif. Ya, sesuai dengan harapan kita, maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif. Dan hipotesis yang ditolak adalah hipotesis 0. Dengan demikian, maka kesimpulan akhir dari uji ini adalah ada perbedaan rata-rata nilai pretest dengan posttest mahasiswa. Itu makna dari hasil uji kita. Ya, sekali lagi uji Wilcoxon ini adalah alternatif dari uji T untuk sampel berpasangan khusus bagi data yang tidak normal. Demikian catatan penting hasil belajar singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda tertarik, saran saya latihan
gunakan data-data yang lain yang bervariasi agar lebih terampil. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.